Hai, apa kabar semuanya? Barengan sama aku Sofa dan rekan aku Ardita di podcast kesayangan kalian, Just Listen. Jadi kita kali ini mau bahas apa Kakak Dita? Kita kali ini mau throwback dulu nih ke masa lalu. Kita mau bahas konten kreator di era new normal. Betul banget. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kamu paham gak sih apa arti kata new normal? Nah, aku kasih tahu ya. Jadi, aku waktu itu pernah baca nih di salah satu web, nama webnya itu kemenq.id. Jadi, new normal itu kita boleh berkegiatan kayak biasanya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan karena waktu itu lagi COVID-nya naik banget nih. Jadi, kita harus menjaga biar wabahnya gak makin menyebar. Kayak gitu. Tapi BTW Baswe, kamu pernah gak sih kepikiran pak jadi konten kreator? Jujur aja nih ya guys ya, waktu itu aku udah pernah kepikiran jadi konten kreator. Tapi oh my God. Tapi udah apa? Kayak, aduh insecure banget, udah overthinking kayak gue gak bisa. Tapi loh, sebenarnya kan kita tuh udah masuk di era new digitalization, majunya dunia digitalisasi. Jadi seharusnya kita lebih sadar bahwa kita tuh bisa nge-up berbagai konten bermanfaat gitu loh di gitu ya. Tapi mungkin kamu ada saran gak nih buat aku kalau misalnya mau jadi konten kreator tuh kayak gimana? Kayaknya ada. Nanti aku kasih tahu tips cara jadi konten kreator. Tapi sebelumnya aku mau cerita. Jadi gimana? Aku dulu pandemi nggak ngapa-ngapain. Sebelum kamu tanya ya. Iya. Aku dulu pandemi nggak ngapa-ngapain. Ya kayak bangun tidur kelas online, terus habis itu makan tidur main HP. Ya gitu-gitu aja yang muter-muter. Sama sih kayak jadi bikin males nggak sih? Bikin bad banget guys. Tapi waktu itu ya, aku mau cerita nih. Selain aku nggak ngapa-ngapain kan ya. Kan waktu itu kayak gabut banget. Akhirnya aku ngulik hobi nih. Aku nyari-nyari hobi, akhirnya aku nyobain gambar. Dan kebetulan banget nih waktu itu ada salah satu konten kreator yang lewat di FYP ku. Kayak dia tuh bikin challenge dalam waktu 1 menit kita harus gambar, tapi gambarnya nggak boleh putus nih. Kayak gini nih tuh. Dan yang ikutan banyak banget. Iya, gak dikit loh yang ikut, keren-keren. Nah, kayak gini tuh malah bikin kita kayak menginspirasi gak sih? Kita bisa mengisi waktu luang kita dengan hal positif kayak gue. Hahaha. Nah, kamu kan tadi tanya tuh gimana sih cara jadi content creator? How to be content creator. Nah, kalau menurutku dan aku sempat baca di beberapa website, ini tuh gini. Kita bisa memanfaatkan banyak platform digital kayak TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Nah, itu tuh jadi wadah untuk kamu menumpahkan segala kreativitasmu di situ gitu. Nah, itu kan udah jadi cikal bakalnya konten kreator ya kan? Iya sih, masuk. Bener kan? Nah, selain itu kamu bisa manfaatin aplikasi kayak Canva, Invispace, Lightroom dan sebagainya. Karena aku bilang gambar jadi bisa masuk jadi bisa kayak nyesuaiin hobi. Iya, kan? Terus kamu ada saran konten kreator yang menurutmu menarik gak sih? Aku. Oh, ini. Aku dulu tuh sempat suka sama nih yang ini. Jadi dia itu bikin salah satu karya gitu, Rek. Dari sampah gak sih? Dari sampah jadi pandaur ulang. Keren. Dari bila kita nyampah di rumah itu bisa jadi cuan juga gak sih? Nah, betul. Itu juga salah satu manfaat dari new normal sekarang. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan barang yang ada dari bahan sampah, bisa jadi uang, bisa jadi ladang usaha kita gitu loh. Karena kemarin waktu new normal itu lagi krisis ekonomi juga ya, jadi ini bisa jadi ladang pekerjaan juga. Betul. Terus gara-gara pandemi ini kita jadi multi talentan gak sih? Bukan ngantuk dia. Multi talenta. Tolong. Iya, maksudnya tuh multi talenta. Jadi kayak kita ngulik hobi dan skill baru. Jadi kayak ada hal positifnya lah ya. Tapi ada hal negatifnya nggak sih? Ada. Jadi gini guys, kita sebagai netizen Indonesia, kita sebagai netizen plus 62, kita harus bijak dalam bersosial media dan kita tuh harus bisa memilah-milah mana konten yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Soalnya kan banyak banget sekarang itu yang nggak dikit konten kreator yang nge-up hal-hal atau konten-konten yang nggak senonoh dan bahkan tidak layak untuk kita tonton. Betul, sering banget live FYP yang nggak patut ditonton lah. Jadi kita harus lebih
bijak lagi. Bisa disimpulkan juga ya dari pembicaraan kita kalau misalnya sekarang kreativitas itu nggak mandang tempat atau kayak gimana pun kita bisa meluapkan itu dengan teknologi yang ada. Betul. Kayak tadi katamu yang di Canva atau yang di Ibis, kita bisa promosi di situ kan. Jadi kayak kreativitas kita bisa di mana aja. Gitu, nggak mandang tempat ya kan. Yes. Nah, tapi aku ngantuk. Aku mau menutup acara Jam kali berapa ini. nih? Jam berapa ini? Oke, terima kasih buat penonton yang sudah ikutin kita, yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak dan semoga bisa membawa manfaat bagi aku, Dita, dan penonton semuanya. Begitu. Tapi sebelum aku bobok cantik, aku mau bawain pantun, guys. Cakep. Belum. Aiki. Siang hari makan kuaci. Cakep. Dor. Cukup sekian Just Listen kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Aku Sofa dan rekan aku Ardita Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Just Listen selanjutnya. Bye bye.